Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945, artinya faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu. Mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, 18.000 dari pulau. sekian banyak Sedikit sebanyak adalah sebagai pengetahuan am. Walaupun saya orang Malaysia, tapi bagi saya ini adalah pengetahuan tambahan bila mendapat tahu tentang sejarah bahasa Indonesia. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam serumpun, salam Nusantara. Selamat datang ke channel Khairul Onggon, channel yang memaparkan video reaction, vlog dan juga berbagi info. Kepada kalian yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Guys, hari ini saya tertarik dengan satu video daripada channel ML Studios guys. Video yang berjudul Bagaimana Indonesia Memilih Bahasa Kebangsaan. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada ML Studios guys. Subscribe, like, komen dan share. Kerana channel ini banyak mengetengahkan video-video yang menarik dan sangat bermanfaat. Jadi hari ini saya sebagai orang Malaysia nak tahu bagaimanakah Indonesia memilih bahasa kebangsaan. Jadi saya terfikir dalam beratus-ratus bahasa yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia memilih bahasa kebangsaan mereka. Jadi tanpa melengahkan waktu guys, ayo kita simak videonya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Kita flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa. Dalam banyak-banyak bahasa, kenapa bukan bahasa Jawa? Tapi kenapa bahasa Melayu? Itu yang kita nak dengar guys. Jom kita teruskan. Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Poin yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi pondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Jawa pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana memilih satu suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu, bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui, pada waktu itu, selama ratusan terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana bermaksud sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Indonesia sudah berbincang untuk memilih bahasa apa yang bakal digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Sebelum merdeka, 17 tahun sebelum merdeka. Dahsyat kan?
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang it doesn't matter whether you are from Java, whether you are from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Sulawesi, when we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians, we speak the same national language which is bahasa Indonesia, and we have... Guys, perasan atau tidak, bila orang Indonesia berbicara dalam bahasa Inggeris, dia punya accent, dia punya logat tu sangat sedap guys, sangat lembut bunyinya guys. Pernah siapa yang bagi tahu saya logat bahasa Inggeris Indonesia ni memang sangat lembut dan sedap guys. Kalian dengar sendiri tadi. Have a strong identity as Indonesian. Bhinneka Tunggal Ika, unity and diversity. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So guys, itulah tadi video daripada ML Studios yang berjudul Bagaimana Indonesia Memilih Bahasa Kebangsaan. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada ML Studios guys. Subscribe, like, komen dan share. Satu video yang sangat menarik, mudah difahami dan sangat jelas penerangannya guys. Jadi sedikit sebanyak saya telah mengetahui sejarah bahasa kebangsaan Indonesia, bagaimana ia telah dipilih. Dan seperti yang kita ketahui dalam video tadi, ada menyebut bahawa 17 tahun sebelum merdeka, bahasa Indonesia telah pun dipilih melalui Kongres Pemuda II, di mana lahirnya Sumpah Pemuda guys. So saya tak nak komen lebih lanjut sebab seperti mana yang kita dah lihat dalam video tadi, semua penerangan telah diberikan satu demi satu. So guys, ini adalah satu video menarik dan sangat bermanfaat, yang mana sedikit sebanyak adalah sebagai pengetahuan am. Walaupun saya orang Malaysia, tapi bagi saya ini adalah pengetahuan tambahan bila mendapat tahu tentang sejarah bahasa Indonesia. Video ini adalah sekadar perkongsian agar siapa yang menonton mendapat pengetahuan bersama, agar kita faham mengenai sejarah negara tetangga kita iaitu Indonesia. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jika kalian ada cadangan, saranan, tinggalkan di komentar di bawah video apa lagi yang perlu saya react. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.